cobain di rumah. Apa kabarnya adik-adik? Wah, di rumah semangat tuh. Sih jangan mau kalah dong. Apa kabarnya adik-adik? Baik. Dahsyat, ajaib, luar biasa baiknya. Yes. Belum semangat nih. Coba berdiri dulu. Yuk, kita berdiri dulu yuk. Pemanasan dulu. Tadi kan udah bisa lari tuh. Udah panas belum? Udah. Ayo kita panasan lagi biar makin panas nih. Biar makin panas. Yuk, nanti mau tanya lagi ya. Apa kabarnya adik-adik? Ajaib, luar biasa baiknya. Yes. Nah, gitu dong. Udah panas belum? Udah ya. Yuk kita mau mulai untuk ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Niko ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami mulai ibadah. Pimpin ibadah ini Tuhan Yesus, dari awal hingga akhir. Berkati kakak-kakak yang akan melayani, dan juga berkati adik-adik yang di sini maupun yang di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yuk kita sama-sama katakan ayam amin. Nah, sebelum kita mulai, nanti kau mau nanya nih, siapa yang di sini cinta sama Tuhan Yesus? Siapa? Wah, kamu cinta ya? Semua cinta ya? Joseph, cinta nggak sama Tuhan Yesus? Nah, semua cinta ya. Berarti kalau cinta sama Tuhan Yesus, sama teman-teman cinta juga nggak? Sayang juga nggak? Sayang ya. Nah, kalau sayang jangan suka berantem sama teman-teman, mainnya sama-sama, terus kumpul sama-sama, ngobrol sama-sama itu. Nah, sekarang kita mau nyanyi "Ku Mau Cinta Yesus". Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yuk kita mau cinta Yesus sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abang, ya Abang, Abang, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abang, Abang, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Abah, yuk sekali lagi adik-adik. Ya Abah, Abah, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Abah, ini aku anakmu, layaklah sesuai dengan rencana.
nyanyi lagi, tapi nyanyinya sambil pakai gerakan ya. Kan udah panas kan, udah lari-lari kan, udah ya. Jadi kita nyanyinya pakai gerakan ya. Nah, selanjutnya kita mau nyanyi Kasih Yesus. Kalau kamu bisa lihat sini ya. Yuk. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Sekali lagi. Oh Yesusku. Oke, jadi sekarang kita saatnya mau apa? Ada yang tahu nggak? Persembahan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi kita siapkan persembahannya. Nah, adik-adik yang di sini ada yang mau doa nggak? Persembahan. Nanti sekalian bawain persembahannya buat teman-teman yang lain. Siapa yang mau? Gitu, jadi mau? Kamu mau? Oke. Yuk. Nah. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai kami ya Tuhan. Selama perjalanan kami ke ini ya Tuhan, sekarang kami ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Berkatilah persembahan kami agar menjadi berkat untuk kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sama pemberi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Nah, jadi kita sudah persembahan. Sekarang saatnya kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapin hati adik-adik. Tidak ada lagi yang ngobrol. Kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus.
ragaku, sertaku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Coba adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah hidupku ya Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah hidupku ya Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Yuk adik-adik kita sembah Tuhan sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Agar kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabarnya? Shalom. Adik-adik yang di rumah, shalom. Gimana kabarnya? Lama ya nggak ketemu sama kakak. Oke, sekarang kakak mau kasih tahu adik-adik sesuatu tentang Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu disebut sebagai gembala? Adik-adik tahu nggak gembala itu apa sih? Gembala itu orang yang menjaga kawanan domba, adik-adik. Kawanan domba itu dijagain sama gembala. Kawanan domba ini diumpamakan seperti kita dijagai sama Tuhan. Tuhan Yesus itu gembala kita. Jadi selama kita hidup, selama kita ada di dunia ini, siapa yang menjaga kita?
Tuhan Yesus. Siapa yang selalu tuntun kita kemanapun kita jalan, kemanapun kita pergi? Yesus. Tuhan Yesus. Jadi kita harus syukur. Kita harus happy atau enggak nih dituntun sama Tuhan Yesus? Happy. Terus adik-adik kalau misalnya dituntun sama Tuhan Yesus, diajak ke tempat yang baik apa ke tempat yang jahat? Baik. Nah, adik-adik bisa lihat ya, seperti yang di slide itu, Tuhan Yesus ngajak dombanya kemana tuh? Ke padang rumput yang hijau, ke tempat yang tenang adik-adik. Nah, dombanya itu bisa tertidur lelap adik-adik. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus benar-benar menjaga kita adik-adik. Ketika Tuhan Yesus menjaga kita siang dan malam, Tuhan Yesus tuh nggak pernah sekalipun tinggalin kita adik-adik. Waktu kita lagi dalam masa-masa yang sedih, masa-masa yang berat, masa-masa yang kayaknya nggak ada orang yang nolongin kita, kayaknya nggak ada orang yang kasih kita pertolongan, tapi Tuhan Yesus sanggup loh membuat kita jadi tenang adik-adik. Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan pada saat kita lagi lemah. Tuhan Yesus memberikan kita sukacita pada saat kita lagi sedih. Waktu kita nggak ada teman, waktu kita nggak punya siapa-siapa, kita masih punya Tuhan sebagai gembala kita adik-adik. Siapa yang pernah ngerasain di tempat yang gelap? Takut gak kalau lagi di tempat gelap gitu, kita sendiri, kita gak punya siapa-siapa? Tempat gelap ini adik-adik kayak tempat yang kita gak suka gitu. Maksudnya tempat yang menakutkan buat kita gitu kan. Kalau gelap itu kan menakutkan kan, serem gitu, maksudnya banyak hal, banyak rintangan, banyak segala macam deh dalam hidup ini. Kita pasti pernah melewati hal-hal yang sulit buat kita gitu. Kayak misalnya contohnya buat adik-adik deh, misalnya lagi dalam ujian, atau lagi dalam kesusahan. Apa sih kesusahannya kalau adik-adik biasanya apa yo? Ujian susah nggak? Nah, kalau misalnya lagi susah, misalnya lagi belajar nih, soalnya susah kan? Kayak bingung nih mau jawab yang mana nih Tuhan gitu kan. Kalau adik-adik udah belajar, tapi adik-adik masih berasa, aduh Tuhan aku bingung nih mau jawab yang mana, jawabannya yang mana ya Tuhan. Adik-adik tuh pasti bisa berdoa, minta Roh Kudus buat tolong adik-adik, Tuhan Yesus buat bantu adik-adik. Nanti Tuhan Yesus bisa ngajarin adik-adik loh. Percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu bisa ngasih tahu adik-adik, bisa ngajarin adik-adik jawaban yang mana nih yang harus adik-adik pilih jawabannya. Pasti Tuhan Yesus yang akan mengingatkan kembali apa yang sudah adik-adik pelajari. Dahsyat banget kan Tuhan Yesus itu, karena Tuhan Yesus itu matanya selalu tertuju sama kita. Kalau kita benar-benar berharap sama Tuhan Yesus. Jadi kalau lagi ujian jangan ngandelin nyontek. Jadi andelinnya siapa? Tuhan Yesus. Jangan andelin kekuatan sendiri. Kalau nyontek itu kan kita ngandelin kekuatan kita sendiri kan. Cari jawaban sendiri ke teman-teman. Tapi kalau kita berdoa, aduh Tuhan aku udah belajar semalam, tapi aku lupa nih Tuhan, tolong bantuin aku dong, ingetin aku harus jawab yang mana. Pasti Tuhan Yesus bantu, pasti Tuhan Yesus tolong. Jadi adik-adik harus mulai mengandalkan Tuhan Yesus, berharapnya sama Tuhan Yesus, bukan andelin kekuatan adik-adik sendiri. Tuh, lihat deh, banyak banget di dunia ini serigala-serigala. Contohnya, kalau serigala itu kayak banyak orang-orang di sekitar kita yang merusak sukacita kita. Ya enggak? Banyak kan teman-teman kita yang kadang bikin kita bete, bikin kita sedih, bikin kita nangis. Ada nggak teman-teman adik-adik yang kayak gitu? Suka misalnya isengin adik-adik, atau ngebully adik-adik, atau apalah gitu. Pasti ada deh di lingkaran pertemanan adik-adik, ada deh pasti teman-teman adik-adik yang seperti itu. Nah, tapi Tuhan Yesus nggak pernah sekalipun tinggalin adik-adik. Tuhan Yesus itu sayang loh sama kita semua. Nggak pernah sekalipun Tuhan Yesus ngebiarin anak-anaknya sendirian. Dia pasti
bisa melindungi adik-adik dari orang-orang yang jahat sama kita. Tapi kita harus nurut sama apa katanya Tuhan. Adik-adik harus sering-sering baca Alkitab untuk tahu apa yang Tuhan mau sih yang untuk kita lakukan. Baca Alkitabnya tiap hari. Jadi adik-adik tahu apa Tuhan mau tuntun kita kemana, Tuhan mau kasih tahu kita apa. Jadi adik-adik harus mulai baca setiap hari. Sebelum adik-adik beraktivitas, adik-adik harus berdoa dan baca Alkitab dulu. Terus habis itu baru mulai aktivitasnya. Pasti adik-adik dapat nasihat dan dapat ajaran dari Tuhan. Nah, hidup adik-adik gak bakalan sembarangan. Hidup adik-adik itu pasti diberkati Tuhan. Tuhan Yesus menyediakan apa tuh? Banyak loh yang Tuhan Yesus sediakan buat kita di depan. Contohnya nih adik-adik nih. Adik-adik kan masih remaja ya, masih kecil, masih remaja. Hidup adik-adik itu masih panjang ke depan, ya kan? Nah, masa depan adik-adik itu udah dipersiapkan sama Tuhan. Tuh, banyak loh makanan-makanan enak, hidangan-hidangan yang baik. Itu berbicara tentang berkat-berkat Tuhan adik-adik. Jadi, Tuhan Yesus itu udah menyediakan yang terbaik buat adik-adik. Berkat-berkat Tuhan Yesus itu banyak buat adik-adik. Tapi, masalahnya, adik-adik mau nurut nggak sama jalan-jalan yang Tuhan tunjukin? Kalau adik-adik nurut sama jalan-jalan yang Tuhan tunjukin, berkat-berkat ini nih semuanya akan sampai ke adik-adik semuanya. Meskipun banyak serigala-serigala tuh di belakang itu tuh. Adik-adik lihat gak? Banyak serigala-serigala kan di belakangnya kan, yang mau mencoba mencuri, mencoba mengambil milik adik-adik, berkat adik-adik. Tapi Tuhan Yesus menjagainya. Kalau adik-adik benar-benar berharap dan berserah sama Tuhan. Tuh, bahkan Tuhan Yesus mau loh menggendong adik-adik itu semuanya dikasihi Tuhan, dibawa sama Tuhan, dituntun sama Tuhan. Ketika orang-orang merasa mungkin, udahlah gue sendirian, aku sendirian nih. Tapi adik-adik gak perlu takut karena ada Tuhan Yesus yang selalu menggendong adik-adik, membawa adik-adik ke padang rumput yang hijau, ke tempat yang tenang. Jadi adik-adik gak perlu takut selama adik-adik berharap sama Tuhan Yesus. Dan adik-adik mengikuti nasihat dan ajaran dari Tuhan Yesus. Gimana caranya dapetin ajaran dan nasihat Tuhan Yesus? Doa adik-adik. Berdoa sama baca Alkitabnya dibaca. Gitu. Jadi dari situ nanti adik-adik dituntun sama Roh Kudus buat tahu apa maksud dan kehendak Tuhan buat adik-adik. Gitu. Nah tuh, sampai selamanya adik-adik gak pernah dibiarkan sama Tuhan jatuh kalau adik-adik mengikuti jalan-jalan dan nasihatnya Tuhan Yesus. Tuh, berkat-berkat Tuhan pasti dicurahkan buat orang-orang yang selalu berharap sama Tuhan Yesus adik-adik. Oke, jadi adik-adik udah tahu ya, kalau lagi ujian, kalau lagi menghadapi kesusahan, berharapnya sama Tuhan Yesus. Bukan ngandelin siapa? Bukan ngandelin diri sendiri. Kalau ngandelin diri sendiri bisa gagal gak? Bisa. Tapi kalau ngandelin Tuhan Yesus, adik-adik gak gagal adik-adik. Pasti adik-adik jadi pemenang. Adik-adik jadi orang yang menang adik-adik. Jadi jangan pernah ngandelin diri sendiri. Tetap berharap sama Tuhan Yesus. Oke? Sekian firman-Nya minggu ini. Siapa yang mendapat sesuatu? Pasti adik-adik dapat sesuatu kan? Hidupnya jadi lebih bergantung sama Tuhan. Oke? Yuk kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau Allah ya Tuhan yang memberkati kami ya Tuhan, memberi yang terbaik ya Tuhan buat kami. Terima kasih untuk
nasihat dan ajaran Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan, agar kami terus berharap sama Engkau ya Tuhan, dan tidak mengandalkan diri kami sendiri ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau Allah terus Tuhan mengajar kami ya Tuhan, menasehati kami ya Tuhan, dan beri kami hati yang lembut Tuhan, yang mau diajar, yang mau dinasehati ya Tuhan, supaya Tuhan Engkau Allah menjaga, melindungi kami, berkat-berkat-Mu terus tercurah atas kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan buat pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kami berdoa buat Opa Niko ya Tuhan, untuk keluarga besarnya, dan juga untuk Pak Weler Kauntu beserta keluarga besarnya, juga untuk Pak Hizkia Mintarjo, gembala di tempat ini. Tuhan, kami berdoa biarlah kesehatan, kemurahan-Mu terus turun atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Pakai mereka untuk terus menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan, buat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-Mu GBI Tanah Abang. Tuhan berkati ya GBI Tanah Abang. Tuhan yang menambah-nambahkan jiwa-jiwa baru, teman-teman baru buat kami ya Tuhan. Engkau yang mengirimkan teman-teman baru buat kami ya Tuhan, biar kami sama-sama boleh belajar di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat ruangan gereja kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau Allah ya Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang menjadi keperluan dan kebutuhan gereja-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan buat bangsa Indonesia, kota kami Jakarta. Kiranya damai sejahtera, sukacita Allah terus melingkupi bangsa negara kami ya Tuhan. Siapapun ya Tuhan presiden yang akan terpilih nanti, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang melingkupi ya Tuhan bangsa negara kami ini ya Tuhan dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat adik-adik semua ya Tuhan yang ada di tempat ini, teman-teman kami ya Tuhan, bahkan teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan, yang gak bisa hadir hari ini. Tuhan, Engkau Allah melindungi mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau Allah ya Tuhan yang menyembuhkan mereka ya Tuhan dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Anak-anak ya Tuhan, yang teman-teman kami yang gak bisa hadir hari ini, Aiden dan Kalista ya Tuhan, disembuhkan dalam nama Yesus. Aiden dan Kayla ya Tuhan, disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau Allah memberkati orang tua kami ya Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan yang sempurna, umur yang panjang Tuhan, untuk mendidik kami ya Tuhan, untuk mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati pekerjaan mami papi kami ya Tuhan, rezeki mereka Tuhan berkati ya Tuhan, supaya mereka ya Tuhan boleh ya Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk sekolah kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati sekolah kami ya Tuhan, memberkati kami dengan kepintaran ya Tuhan, hikmat-Mu Tuhan melebihi pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih biar kami boleh menjadi pemenang Tuhan dalam segala hal ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Yuk adik-adik, angkat kedua belah tangan-Mu. Berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Allah Bapa Roh Kudus Tuhan menyertai kami semua dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kami di awan-awan yang permai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baca ayat hafalannya yuk, di Mazmur 33 ayat 18. Ayo, Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan, dan pada mereka berharap akan kasih setia. Ya, dihafal ya adik-adik ya. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.